Video berikut ini adalah video pengetahuan dasar atau product knowledge tentang bulldozer beserta kelengkapannya atau attachment yang umum digunakan, yaitu dalam hal menghitung kapasitas produksi alat. Bila suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan ditulis pada kolom komentar. Kali ini dalam hal bulldozer, yaitu untuk menghitung analisa estimasi kapasitas produksinya dengan kode video 02BDZ03. Dalam foto ini adalah bulldozer D155A di wilayah pertambangan PT BRP Kalimantan Selatan. Dalam hal menghitung kapasitas produksi blade, rumusnya sebagai berikut. L ini adalah lebar dari blade, sedangkan H ini adalah tinggi dari blade. Rumusnya L kali H pangkat 2. Kapasitas blade-nya ini akan berbeda untuk setiap jenis material, seperti untuk batu, untuk pasir, dan tanah. Dan hal ini juga berpengaruh pada kapasitas produksi alat, dan hal ini dikenal dengan nama blade factor. Nah, ini biasanya setelah diperoleh kapasitas blade ini, kemudian harus dikalikan dengan blade factor. Umumnya kapasitas blade ini dari pabrik sudah dicantumkan dalam spesifikasi teknisnya. Nah, dari kapasitas blade tersebut harus dikalikan dengan blade factor yang sangat tergantung pada jenis materialnya. Blade factor untuk batu, blade factor untuk pasir, dan blade factor untuk tanah itu berbeda-beda. Misalnya untuk batu dikalikan 0,9, untuk pasir dikalikan dengan 1, sedangkan untuk tanah dikalikan dengan 1,1. Faktor koreksi terdiri dari efisiensi waktu, efisiensi kerja atau machine availability, dan skill operator. Yang dimaksud dengan efisiensi waktu di sini adalah jumlah waktu yang terpakai dalam 1 jamnya. Berapa menit yang terpakai dalam 1 jamnya itu. Artinya tidak semua dalam 1 jam terpakai semua. Umumnya hanya 50 menit dari 1 jam yang terpakai. Sedangkan ini untuk efisiensi kerja ini adalah tentang kesiapan alat untuk beroperasi, sangat tergantung dengan distributor atau agen dari alat-alat berat tersebut. Makin jauh dari kantor alat-alat berat tersebut, makin kecil machine availability-nya, karena akan makin sulit dicapai pada saat mengirim mekanik atau mengirim spare part-nya. Yang ketiga adalah skill operator, adalah kemampuan operator atau pengalaman operator. Jadi ini sangat tergantung juga dalam hal kemampuan atau pengalaman operator, dan umumnya skill operator yang dipakai dalam menghitung kapasitas produksi ini adalah 0,75, sedangkan untuk machine availability ini 0,85. Z di sini yang dimaksudkan adalah waktu tetap,
yaitu waktu yang dibutuhkan operator untuk pindah gigi atau transmisi, dan nilainya berbeda untuk masing-masing jenis alat. Misalnya untuk bulldozer, dump truck itu berbeda waktu tetapnya. Berdasarkan diagram drawbar dan travel pit, bulldozer masih bisa bekerja dengan gigi transmisi 2 dan kecepatannya 4,78 km per jam. Sedangkan drawbar pull dihitung berdasarkan koefisien traksinya terhadap medan kerjanya, yaitu sebesar 0,9. Maka traksi kritis sama dengan berat total bulldozer dikalikan dengan koefisien traksinya. Traksi kritis berat bulldozer menurut spesifikasi teknisnya adalah sebesar ini, kemudian dikalikan dengan 0,9 sama dengan 22.077 kg. Rumus yang umum digunakan adalah seperti rumus ini. Keterangan dari singkatan-singkatan ini dijelaskan di sini. KP adalah kapasitas produksi, KB ini, B itu blade factor, F yang ini kecepatan maju, R ini kecepatan mundur, ini faktor koreksi untuk kecepatan maju atau speed factor, ini speed factor untuk kecepatan mundur, sedangkan ini adalah waktu tetap. Ini jarak dan umumnya untuk bulldozer 25 meter. Stripping topsoil atau pengupasan lapisan atas adalah kegiatan pengupasan lapisan tanah atau pembuangan material yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai material konstruksi jalan. Umumnya lapisan topsoil bersifat elastis dan tidak berguna atau harus dibuang. Pada umumnya kalau di wilayah Indonesia, lapisan topsoil itu sekitar 10-20 cm. Nah, untuk mengupas ini biasanya digunakan bulldozer dengan angle dozer, sehingga pada saat didorong si topsoil ini terbuang ke kanan atau ke kiri jalan. Kegiatan cut and fill atau gusur timbun adalah kegiatan pemindahan tanah dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah agar diperoleh lahan atau tempat kerja yang relatif datar, tapi dilakukan setelah pekerjaan stripping topsoil. Metode yang umum digunakan seperti ini. Ini untuk jarak 20-70 meter. Ini medium. Ini besar. Sedangkan ini kecil kapasitas produksinya untuk stripping topsoil. Nah, ini adalah bulldozer melakukan perataan di antara lahan yang di sini dengan yang di sebelum di depannya, yang dengan lahan yang di depannya. Ini adalah kegiatan bulldozer dalam mendorong pasir, jauh lebih ringan daripada tanah, sehingga blade faktornya dihitung 1. Downhill dozing, di mana metode ini sangat efektif dan efisien jika dilaksanakan di daerah
dengan kemiringan tidak terlalu curam sampai datar. Hillside dosing, metode ini cukup efektif dan efisien untuk suatu daerah yang kemiringan rennya cukup curam atau struktur tanah yang tidak stabil dan cukup membahayakan operasi alat-alat besar. Nah, ini speednya 20%, ini downhill, ini flat, ini uphill, inside, ini downhill. Ini adalah bulldozer mendorong pasir di daerah yang flat ke lokasi ini yang belum tertimbun pasir. Efisiensi produksi bulldozer. Efisiensinya mulai menurun pada kemiringan ini. Maksimum efisiensinya pada kemiringan ini. Jika kemiringan melampaui kemiringan maksimum akan sangat berbahaya bagi keselamatan kerja operator. Grading dan spreading, perataan atau penyebaran, adalah kegiatan untuk meratakan atau membentuk tanah atau material perkerasan. Bulldozer digunakan untuk pekerjaan ini jika tidak memerlukan ketepatan perataan. Kegiatan spreading dapat berulang sampai 2-3 kali atau sesuai dengan tebal lapisan material yang akan dipadatkan. Ini adalah kegiatan grading and spreading dengan bulldozer. Ini grading dilakukan bulldozer. Sedangkan ini adalah spreading dan grading, ini semacam cut and fill. Berikut ini adalah contoh perhitungan dalam menghitung kapasitas produksi alat. Hitunglah kapasitas produksi bulldozer D85A. Materialnya berupa tanah merah, kondisi medannya rata dan kering dengan jarak gusur rata-rata 30 meter dengan blade faktor 1,1 karena ini tanah merah. Jawabannya sebagai berikut. Berat total bulldozer sekian. Kapasitas blade adalah L kali H pangkat 2. Ini dikalikan ini 2 kali. Kemudian dikalikan dengan 0,9. Sama dengan 5,8 meter kubik. Ini LCM, ini loose cubic meter, artinya ini loose cubic meter atau dalam keadaan gembur. Jika dibagi dengan faktornya 1,25 maka sama dengan 4,64 meter kubik untuk bank cubic meter atau volume dalam keadaan asli. Beban berat sama dengan kapasitas blade dikalikan dengan berat material. Kapasitas blade-nya ini BCM dikalikan dengan 1780 kg sama dengan 8259 kg. Berdasarkan analisa beban dan tenaga, kecepatan dorong sesuai dengan diagram drawbar dan travel speed,
maka bulldozer masih bisa bekerja dengan gigi transmisi 2 dan kecepatannya adalah 4,78. Drawbar pull dihitung berdasarkan koefisien traksinya terhadap medan kerja yaitu 0,9. Maka traksi kritis sama dengan berat total bulldozer dikalikan dengan koefisien traksinya. Sekian kali 0,9 sama dengan sekian. Ini adalah bulldozer saat melakukan tripping. Rumus cycle time bulldozer sama dengan ini jarak dorong, ini kecepatan maju, ini speed factor untuk kecepatan maju, jarak dorong, ini kecepatan mundur, ini speed factor untuk kecepatan mundur, sedangkan ini adalah waktu pindah gigi. Kapasitas produksi sama dengan PMT ini adalah produksi maksimum teoritis kali faktor koreksinya, sedangkan PMT ini sama dengan kapasitas blade-nya dikalikan blade factor dan dikalikan jumlah trip per jamnya. T sama dengan 60 dibagi cycle time-nya. Ini rincian daripada rumus kapasitas produksi bulldozer. Nah, ini adalah rumus daripada bulldozer. KP sama dengan ini KP, kemudian sama dengan ini. Nah, disinilah rumus kapasitas produksi bulldozer yang umum digunakan seperti ini. Untuk selanjutnya pada video yang akan datang akan selalu menggunakan rumus ini dalam menghitung kapasitas produksi bulldozer. Contoh perhitungan 2. Hitunglah kapasitas produksi bulldozer jika jenis alatnya Komatsu D85A, jenis materialnya tanah biasa, kondisi medan kerjanya rata, jarak gusur 25 meter, kapasitas blade sesuai dengan spesifikasi teknisnya 5,8, blade faktor karena ini tanah merah atau tanah biasa sama dengan 1,1, sedangkan waktu tetap atau waktu pindah gigi sama dengan 0,05 menit. Jawabannya sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus kapasitas produksi bulldozer. KP sama dengan ini 5,8, blade faktornya 1,1 kalikan 60 dikalikan dengan faktor koreksi ini, faktor koreksi ini sama dengan sekian. Nah, ini jarak dorong 25, ini kecepatan maju, ini speed faktornya sama dengan 0,68. Ini jarak dorong, ini kecepatan mundur dikalikan dengan speed faktornya. Ini ada di spesifikasi teknis bulldozer. Kemudian ditambah lagi dengan waktu pindah gigi yaitu 0,05. Sehingga kapasitas produksi bulldozer D85A
itu sama dengan 204,60 meter kubik per jam jika jarak dorongnya 25 meter. Nah, ini bulldozer Caterpillar D7G mendorong tanah merah atau tanah biasa. Contoh perhitungan ketiga, bulldozer Komatsu D375A dengan giant ripper, jarak rippingnya adalah 30 meter, kedalaman penetrasi ripper 0,3 meter, konversi material dari asli ke gembur 1,25, faktor efisiensi waktu 0,83, efisiensi kerja 0,75, skill operator 0,8. Berapakah hasil produksi ripping dari bulldozer tersebut? Rumus dari kapasitas produksi bulldozer untuk pekerjaan ripping. Nah, ini adalah rumusnya, lebar kerja kali kedalaman penetrasi, sedangkan yang lain sama dengan rumus kapasitas produksi untuk pekerjaan biasa. Nah, ini adalah keterangannya. Ini contoh bulldozer sedang melakukan ripping. Ini kedalamannya, ini lebarnya, lebar kerjanya. Jawabannya sebagai berikut. Lebar kerja sama dengan 2 kali P sama dengan 2 kali 0,3 sama dengan 0,60 meter. P atau kedalaman penetrasi 0,3 meter. Jarak kerja 30 meter. Kecepatan maju gigi terkoreksi sama dengan 0,75 kali 3,3 sama dengan 2,48 km per jam. Kecepatan mundur terkoreksi pada gigi 1 adalah 0,85 kali 3,2 sama dengan 2,75 km per jam. Waktu tetap sebesar 0,05 menit. Faktor koreksi untuk efisiensi waktu 0,83, efisiensi kerja 0,75, efisiensi operator 0,8. Jadi kapasitas produksinya sama dengan LK itu 0,6, P-nya 0,3, jaraknya 30, kalikan 60, kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya sama dengan 324 dikalikan 0,53, kemudian dibagi dengan jarak dibagi dengan kecepatan maju terkoreksi ditambah dengan jarak ripping dibagi dengan kecepatan mundur terkoreksi ditambah lagi dengan waktu pindah gigi yaitu 0,05, sehingga kapasitas produksi ripping adalah 112,50 meter kubik per jam. Pada prinsipnya, pekerjaan ripping merupakan pekerjaan membantu lebih mudah pekerjaan dosing terhadap material yang keras. Jadi setelah material dilakukan ripping, kemudian harus didorong lagi. Artinya pekerjaan ripping ini
tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dilanjutkan dengan pekerjaan dosing. Rumus kelanjutannya adalah kapasitas produksi sama dengan kapasitas produksi dosing dikalikan kapasitas produksi ripping dibagi dengan ini. Sehingga kapasitas dosingnya sesuai dengan yang dihitung sebelumnya sekian, kapasitas produksi rippingnya sekian, sehingga kapasitas produksi bulldozer melaksanakan pekerjaan ripping adalah 76,92 meter kubik per jam. Nah, ini adalah posisi bulldozer sedang melakukan ripping. Memang posisi ini adalah terlalu sempit karena memang kondisi belum memungkinkan untuk membuatkan medan kerja yang lebih lebar. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar atau product knowledge dari bulldozer, yaitu dalam hal menghitung estimasi kapasitas produksinya, khusus untuk pekerjaan bulldozer yang menggunakan giant ripper atau multi shank ripper dengan kode video 02BDZ04. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator,
yang long arm eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Nah, di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.